Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas terkait analisis data bivariat. Materi ini penting banget loh, karena apa? Karena sering banget muncul dalam statistika, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, ketika kita melihat hubungan jam belajar dengan nilai, atau bisa juga hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa itu data bivariat? Jadi, data bivariat adalah data yang melibatkan dua variabel dan digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel tersebut, seperti variabel X dan variabel Y. Misalnya, variabel X adalah jam belajar dan variabel Y-nya adalah nilai ujian. Jadi, keduanya menunjukkan adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya data bivariat itu digunakan untuk apa sih? Jadi, tujuan data bivariat itu bisa untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Seperti contohnya yang sudah saya sebutkan, mengetahui arah hubungan positif, negatif, atau tidak ada, serta mengetahui kuat atau lemahnya hubungan. Nah, kalau manfaat dari data bivariat ini adalah yang pertama, mempermudah pemahaman hubungan antar variabel sehingga analisis menjadi lebih mendalam. Yang kedua, membantu dalam berbagai analisis statistik seperti korelasi dan regresi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi suatu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga meningkatkan kualitas dan ketetapan hasil penelitian. Nah, kalau ngomongin analisis data bivariat, intinya kita lagi nyoba memahami hubungan antara dua variabel. Jadi, bukan cuma lihat angkanya, tapi juga cari tahu dua hal ini tuh ada hubungannya nggak sih? Nah, jenis bivariat yang pertama adalah analisis korelasi. Analisis ini itu dipakai buat melihat apakah dua variabel saling berkaitan. Hubungannya bisa searah, bisa berlawanan, atau bahkan nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya, makin lama waktu belajar, makin tinggi nilai ujian. Nah, itu contoh hubungan searah. Tapi, penting banget buat diingat, korelasi cuman bilang ada hubungan, bukan berarti yang satu pasti jadi penyebabnya yang lain. Jenis yang kedua adalah analisis regresi. Kalau yang ini kita udah mulai main prediksi nih. Regresi membantu kita melihat seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Lalu dari situ kita bisa memperkirakan nilai ke depannya. Contohnya, dari data waktu belajar, kita bisa menebak kira-kira nilai yang bakal didapat kalau belajarnya sekian jam. Jadi, gampangnya, korelasi itu buat lihat hubungan, sedangkan regresi itu buat lihat pengaruh sekaligus prediksi. Dua-duanya penting biar kita bisa baca data dengan lebih paham, bukan cuma lihat angka doang. Bayangin, kamu lagi pengen tahu, sebenarnya hubungan antara X dan Y itu sekuat apa sih? Nah, disitulah rumus korelasi ini berperan. Rumus ini biasa disebut korelasi Pearson, dan fungsinya untuk mengukur seberapa erat hubungan dua variabel, apakah searah, berlawanan, atau bahkan nggak berhubungan sama sekali. Di bagian atas rumus, kita melihat perkalian antara X kurang X bar dan Y dikurang Y bar. Artinya, setiap data X dan Y dibandingkan dulu dengan nilai rata-ratanya. Kalau dua-duanya sama-sama lebih besar dari rata-rata atau sama-sama lebih kecil, hasilnya bakal positif. Tandanya, hubungan mereka searah. Dan sebaliknya, kalau yang satu naik tapi yang lainnya turun, nilainya bisa negatif, yang berarti hubungannya berlawanan arah.
Lalu, bagian bawah rumus berfungsi sebagai penyeimbang. Akar dari jumlah kuadrat selisih data X dan Y dengan rata-ratanya dipakai supaya hasil akhirnya adil dan nggak terpengaruh oleh satuan atau besar kecilnya angka. Jadi, mau datanya ratusan atau ribuan, hasil korelasinya tetap bisa dibandingkan. Hasil akhirnya adalah nilai R yang selalu berada di antara -1 sampai 1. Kalau R mendekati 1, berarti hubungan antara X dan Y sangat kuat dan searah. Kalau mendekati -1, artinya hubungannya kuat tapi berlawanan arah. Dan kalau mendekati 0, artinya ya udah hubungannya lemah atau hampir nggak ada. Intinya, rumus ini bukan soal cuman hitung-hitung, tapi alat buat membaca cerita di balik data. Apakah dua hal benar-benar saling berkaitan, atau cuman kebetulan kelihatan berhubungan? Nah, kalau yang ini kita masuk ke korelasi Pearson product moment yang sering dipakai buat melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel, X dan Y. Rumus ini biasanya digunakan saat datanya berbentuk angka dan hubungannya bersifat linier. Di rumus pertama, bagian N sigma XY dikurang, buka kurung, sigma X, tutup kurung, dikali, buka kurung, sigma Y, tutup kurung. Berfungsi untuk melihat apakah X dan Y bergerak searah atau tidak. Kalau hasilnya besar, artinya perubahan pada X cenderung diikuti perubahan pada Y. Sementara itu, bagian bawah rumus dipakai sebagai penyesuaian supaya hasil korelasi tetap proporsional dan tidak bias oleh jumlah data atau besarnya angka. Setelah nilai RXY didapat, prosesnya belum berhenti. Kita perlu lanjut ke uji signifikansi korelasi. Tujuannya membuat memastikan hubungan yang kita temukan itu benar-benar bermakna atau cuma kebetulan dari data sampel. Di uji ini, nilai R dimasukkan ke rumus T, lalu dibandingkan dengan nilai T tabel. Kalau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, berarti korelasi antara X dan Y signifikan, sehingga hubungan sebab akibatnya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, artinya hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik. Jadi, kesimpulannya, rumus ini nggak cuma membantu kita menemukan ada atau tidaknya hubungan, tapi juga memastikan apakah hubungan itu layak dijadikan dasar kesimpulan ilmiah. Setelah kita dapat nilai dari perhitungan korelasi, langkah selanjutnya adalah membaca artinya. Nilai R ini nggak cuma angka, tapi penunjuk seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang kita teliti. Kalau nilai R berada di rentang 0,00 sampai 0,199, itu artinya hubungan antara X dan Y sangat rendah. Artinya, perubahan pada satu variabel hampir nggak punya pengaruh ke variabel lainnya. Hubungannya ada, tapi lemah banget. Naik sedikit ke 0,200 sampai 0,399, korelasinya masuk ke kategori rendah. Di sini, hubungan mulai kelihatan, tapi belum cukup kuat untuk dijadikan dasar kesimpulan yang besar. Saat nilai R berada di 0,400 sampai 0,599, kita bilang korelasinya sedang. Artinya, X dan Y sudah cukup saling berkaitan, meskipun masih ada faktor lain yang ikut memengaruhi. Kalau nilai R ada di 0,600 sampai 0,799, hubungan antara kedua variabel termasuk tinggi. Perubahan pada X biasanya diikuti perubahan pada Y dan polanya sudah cukup jelas. Dan yang terakhir, ketika nilai R mencapai 0,800 sampai 1,00, korelasinya sangat tinggi. Ini menandakan hubungan yang sangat kuat. Kalau satu variabel berubah, variabel lainnya hampir pasti ikut berubah juga. Jadi, lewat tabel ini, kita bisa dengan cepat menilai sekuat apa sih hubungan dua variabel tersebut tanpa cuma terpaku pada angka R-nya saja.
Nah, di slide ini kita bisa lihat macam-macam diagram pencar atau scatter plot yang nunjukin hubungan antara dua variabel. Yang pertama, korelasi positif. Di gambar sebelah kiri, titik-titiknya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, kalau variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik. Contohnya, makin lama belajar, biasanya nilai ujian ikut naik. Yang kedua, korelasi negatif. Di gambar tengah, titik-titiknya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini berarti kalau X naik, Y malah turun. Misalnya, makin banyak waktu buat bermain, waktu belajar bisa berkurang. Dan terakhir, korelasi 0. Di gambar sebelah kanan, titik-titiknya nyebar tanpa pola yang jelas. Artinya, perubahan X enggak berpengaruh ke Y. Jadi, dari scatter plot, kita bisa langsung lihat apakah dua variabel itu hubungannya positif, negatif, atau malah nggak berhubungan sama sekali. Kalau yang ini, kita masuk ke regresi linear sederhana dengan metode least square. Intinya, regresi dipakai bukan cuma buat tahu ada hubungan atau enggaknya, tapi buat memprediksi nilai Y berdasarkan X. Persamaan utamanya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Y seperti ini dibaca Y topi, yaitu nilai Y hasil prediksi. Angka disebut konstanta. Artinya nilai Y saat X sama dengan 0, sedangkan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y setiap kali X naik satu satuan. Rumus A dan B dihitung dari data X dan Y yang ada. Nilai B menunjukkan arah hubungan. Kalau B bernilai positif berarti semakin besar X, semakin besar juga Y. Sebaliknya, kalau B negatif, kenaikan X justru membuat Y menurun. Sementara A berfungsi sebagai titik awal garis regresi pada sumbu Y. Metode least square sendiri berarti kita mencari garis yang paling pas dengan data, yaitu garis yang membuat selisih antara nilai Y sebenarnya dan nilai Y prediksi menjadi sekecil mungkin. Jadi, garis regresi ini adalah garis terbalik yang mewakili pola data. Kesimpulannya, lewat rumus regresi ini, kita bisa melihat pengaruh X terhadap Y sekaligus memprediksi nilai Y, bukan cuma sekedar menilai kuat atau lemahnya hubungan. Nah, setelah sudah menyimak dan memahami beberapa rumus yang sudah dijelaskan tadi, sekarang saatnya kita mulai berlatih menggunakan beberapa rumus yang sudah dijelaskan. Kali ini, saya akan mencoba memulai dengan rumus korelasi pertama. Rumus korelasi pertama yaitu sebagai berikut. Oke, di sini kita memiliki dua data, yaitu lemak dalam bentuk gram dan juga kalori. Lemak dalam bentuk gram ini kita sebut sebagai variabel X, sedangkan kalori ini dapat kita katakan sebagai variabel Y. Di sini ada beberapa jumlah data yang ada di dalam variabelnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam rumus korelasi pertama ini adalah dengan menjumlahkan nilai dari masing-masing variabel. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan nilai dari variabel X. Di sini kita mulai memasukkan rumus untuk menjumlahkan data dari variabel X, yaitu lemak dalam bentuk gram. Rumusnya adalah sama dengan sum, sebagai artinya yaitu menjumlahkan, buka kurung, lalu tarik data yang ingin dijumlahkan. Kita ingin menjumlahkan data yaitu data lemak dalam bentuk gram, mulai dari 9 hingga 15. Kita drag, lalu kita beri tutup kurung. Setelah itu kita enter. Akan ketemu hasilnya yaitu 91,7. Selanjutnya, kita menjumlahkan nilai dari data variabel Y. Cara singkatnya, kita tidak usah menuliskan rumus seperti tadi, tapi kita dapat melakukan dengan menggeser hasil jumlah dari variabel X ke bawah kolom variabel Y, seperti ini. Lalu, isi otomatis.
Setelah mendapatkan hasilnya, kita buat kolom di samping kanan, yaitu dengan judul XY. Maksud dari kolom ini adalah kita perlu mengkalikan antara nilai dari X dan nilai dari Y. Maka dari itu, kita masukkan rumus dimulai dengan sama dengan. Karena setiap rumus di Excel harus dimulai dengan menggunakan sama dengan. Kita masukkan apa yang ingin kita kalikan. Misalnya, di sini saya ingin mengkalikan 9 dengan 230. Saya klik angka 9-nya, lalu dikali. Untuk kali, kita simbolkan dengan tanda bintang. Lalu, saya klik dengan angka 230. Setelah itu, enter. Hasilnya ketemu yaitu 2070. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom di bawahnya. Akan tetapi, seperti yang sudah kita lakukan pada penjumlahan, cara singkatnya adalah hanya perlu di-drag saja. Kita klik angkanya, lalu kita sorot ke bawah. Hasilnya akan muncul sendiri. Hasilnya akan muncul secara otomatis. Lalu, jumlahkan hasil dari perkalian X dan Y itu. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya dengan mensorot atau mendrag dari samping ke kanan. Hasilnya maka akan muncul sendiri. Lalu, langkah yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah membuat lagi tabel di sampingnya, yaitu dengan judul X kuadrat. Tanda X kuadrat kita dapat menggunakan tanda X, lalu seperti tanda gunung, dan diberi angka 2. Itu artinya adalah X kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari X kuadrat, maka kita tinggal memasukkan rumusnya seperti ini. Sama dengan X adalah 9, lalu kita kasih logo kuadrat. Seperti ini. Enter. Sudah ketemu hasilnya adalah 81. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita drag ke bawah. Setelah selesai, kita jumlahkan hasilnya dengan melakukan teknik yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, setelah X sudah selesai, kita lakukan hal yang sama terhadap Y. Kita jadikan Y kuadrat. Rumus yang kita masukkan juga tidak jauh beda dengan rumus yang dilakukan pada X kuadrat. Kali ini, kita akan mulai dari 230. Kita klik angka 230, lalu kita beri logo pangkat, yaitu logo gunung. Lalu kita berikan tanda 2 atau simbol angka 2 sebagai arti dari Y pangkat 2. Kita enter. Setelah ketemu hasilnya, lakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita hanya perlu untuk mendrag dari bawah ke atas. Selanjutnya, setelah ketemu hasilnya, kita lakukan hal yang sama untuk menjumlahkan Y kuadrat ini. Kita sorot, lalu kita klik. Hasil jumlahnya adalah 684.850. Jika sudah selesai, sudah ketemu hasilnya seperti ini, lalu kita rapihkan dulu tabelnya agar terlihat rapi ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita beri warna yang berbeda pada kolom penjumlahan atau kolom sigma. Bagian bawah dari data ini adalah hasil penjumlahan dari variabel-variabel dan juga perhitungan-perhitungan yang tadi sudah kita hitung. Agar dapat dibedakan, maka dari itu baiknya kita membedakan dengan menggunakan warna lain. Di sini saya akan menggunakan warna kuning tua. Oke, selanjutnya, jika sudah selesai, kita perlu mengkuadratkan jumlah dari data X atau sigma X. Rumusnya adalah sama dengan kita klik mana yang sigma X atau jumlah dari data X, yaitu 91,7. Lalu kita berikan logo pangkat 2. Enter. Hasilnya ketemu sekian. Lalu lakukan juga hal yang sama pada variabel Y. Kita hanya perlu menyorot, lalu kita isi otomatis. Jika sudah selesai, kita beri warna lain agar kita bisa membedakan. Di sini saya akan memberikan warna orange. Oke, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengkalikan sigma X dengan sigma Y. Caranya adalah kita hanya perlu klik sama dengan, buka kurung, klik sigma X, lalu dikali sigma Y, tutup kurung. Sama dengan. Hasilnya sekian. Langkah selanjutnya kita buat di sini. Oke, langkah selanjutnya akan saya lanjutkan di sebelah sini. Di sini kita akan mulai mendekati hasil akhir.
Rumusnya adalah kita hanya perlu menuliskan seperti yang ada pada rumus yang tertera, yaitu adalah N. N itu adalah jumlah data yang kita miliki. Kita hitung di sini, jumlah data kita terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memiliki 7 data. Maka dari itu, kita tulis di sini 7, lalu kita kalikan dengan hasil sigma atau penjumlahan perkalian X dengan Y, yaitu ini. Lalu setelah itu, tutup kurung, berikan simbol kurang, buka kurung, lalu kita pilih hasil kali yang tadi sudah kita kalikan, yang ini. Kita tutup kurung 2 kali. Untuk pertanyaan, mengapa sih kita perlu menggunakan tutup kurung 2 kali? Karena pada rumus ini, kita memiliki beberapa hitungan yang tidak dapat disatukan. Agar perhitungan tersebut tidak salah, maka dari itu kita anggap tutup kurung ini sebagai sekat dalam perhitungan. Kita enter, hasilnya sekian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita dapat mengikuti rumus juga. Di sini di rumus kita menggunakan akar. Nah, untuk di Excel atau di spreadsheet, akar ini menggunakan simbol SQRT. SQRT. Lalu, setelah kita sudah memasukkan simbol akar ini, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Buka kurung 2 kali. Lalu, kita hitung berapa banyak N yang kita punya. Tadi kan kita punya 7N ya teman-teman. Kita klik 7, lalu kita kalikan dengan data yang ini. Sigma dari X kuadrat. Setelah itu, kita kurang dengan sigma X kuadrat yang ada di bawah sini. Lalu, kita berikan tutup kurung. Setelah itu, kita berikan logo kali, yaitu bintang. Buka kurung, lakukan hal yang sama, tetapi dengan versi variabel Y. Jadi tadi kita sudah melakukan dengan variabel X, sekarang kita perlu melakukan dengan versi variabel Y, yaitu sama, N-nya adalah 7, dikali dengan yang Y yang ini, dikali dengan Y yang ini, sigma Y kuadrat, lalu dikurang dengan sigma Y yang ini. Tutup kurung 2 kali. Setelah selesai, kita enter. Oke, kalau sudah ketemu hasilnya, kita hanya perlu membagi saja sesuai dengan rumus, yaitu yang atas dibagi dengan yang bawah. Kita langsung saja masukkan, rumus membagi pada Excel hanya perlu menyertakan garis slash atau garis miring. Kita klik data pertama yang di atas, lalu kita bagi dengan data yang di bawah. Enter. Hasilnya adalah 0,907 sekian. Nah, dari sini kita sudah dapat datanya. Kalau sudah dapat, langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah merapihkan Excel-nya atau merapihkan datanya. Oke, setelah kita sudah selesai, sudah ketemu hasilnya 0,9 sekian, kita cari ini termasuk kategori apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kategori 0,9 ini termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan di sampingnya, yaitu sangat tinggi, sebagai kategori dari indeks. Setelah itu, bisa kita rapihkan. Rumus korelasi 1 telah selesai. Begitu caranya teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai membahas kepada rumus korelasi kedua. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan dengan rumus yang kedua ya, guys. Di sini soalnya sudah ada. Yang pertama kita mencari rata-rata X dan rata-rata Y terlebih dahulu. Situ kita bisa menggunakan rumus average untuk mencari rata-rata. Average, buka kurung, kita blok dari A2 sampai A8. Lalu kita enter. Dan ketemu hasilnya, 13,1. Lalu ini kita tinggal geser aja ke kanan untuk mencari rata-rata Y. Dan ketemu rata-rata X dan rata-rata Y. Ini kita bisa warnain dengan kuning. Dan hasilnya warna orange. Oke. Di situ kita menggunakan rumus X dikurang rata-rata X bar. Karena saya nggak ketemu X bar, jadi saya bedain aja di depan sini XI ya guys. Ya, kalian paham. Lalu sama YI dikurang rata-rata Y bar.
Di situ kita kali ya, yang X dikali rata-rata Y. Buka kurung. Kita copy aja. Dan kita tutup kurung. Setelah itu kita masukkan XI dikurangi rata-rata X, kita pangkatkan 2 guys. Sorry guys, salah. Kita pangkatkan 2 ya guys. Oke, habis itu yang Y juga kita pangkatkan 2. Oke, habis itu kita mencari XI dikurang rata-rata X bar. Sama dengan kita pencet A2, lalu kita kurang dengan nih rata-rata X. Oke, kita pencet aja. Habis itu kita kasih dolar. Kenapa dikasih dolar? Agar tidak mengikut bawahnya. Agar bisa ketika di blok ke bawah itu hasilnya sesuai. Oke. Situ kita geser aja untuk mencari Y dikurang rata-rata Y-nya. Dan ketemu hasilnya. Lalu kita blok ke bawah. Oke, ketemu. Di situ untuk mencari yang XI dikurang rata-rata X sama dengan C2 kita kalikan dengan D2. Dan kita enter saja. Ketemu hasilnya. Gitu ya guys, cara cepatnya. Lalu kita blok ke bawah. Oke, habis itu kita mencari XI rata-rata X bar pangkat 2. Kita bisa sama dengan kita pencet yang C2, lalu kita pangkatkan 2. Lalu kita enter. Ketemu hasilnya 16,81. Dan kita blok sampai bawah. Ketemu hasilnya. Untuk Y-nya juga sama ya, tinggal kita geser aja, ini cara cepatnya. Oke, ketemu, habis itu kita turunin. Setelah mencari ini, kita akan mencari jumlahnya dari XI dikurang rata-rata X bar dikali YI dikurang rata-rata Y bar. Kita mencari jumlahnya ya guys, bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari yang E2 sampai E8. Lalu kita enter. Dan ke kanannya tinggal geser aja ya, cara cepatnya. Dan ketemulah hasilnya sekian. Setelah itu kita mencari XI dikurang rata-rata X pangkat 2 dan YI dikurang rata-rata Y pangkat 2. Kita kalikan guys, kita ke rumus cepat aja ya. Sama dengan SQRT, buka kurung, jumlahnya itu kita kalikan guys. Ini F9 kita kalikan dengan G9. Dan kita pencet enter, ketemu hasilnya. Oke, setelah ini kita warnain dulu ya guys. Kita bedakan agar bisa dikali. Yang dikali dengan yang dikali, yang dibagi dengan yang dibagi. Oke, setelah kita mencari jumlahnya, kita bisa langsung mencari hasilnya guys. R sama dengan, kita langsung mencari hasilnya untuk yang R ya guys, sama dengan E9 kita bagi dengan H9. Ini dari mana guys? Karena kita lihat dari rumus. Lalu kita enter. Dan ketemu hasilnya 0,90783,207. Ini termasuk kriteria hasil korelasi sangat tinggi.
Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengerjakan soal dengan rumus regresi linear. Mari kita simak. Nah, di sini kan udah ada soalnya nih. Langsung aja kita bikin kolom X pangkat 2. Sama dengan kolom yang pertama yang di X dipangkat 2. Lalu enter. Lalu langsung aja turunin ke bawah untuk mengisi otomatis. Selanjutnya membuat tabel XY. Langsung aja sama dengan kolom X dikali kolom B. Enter. Langsung turunin untuk mengisi otomatis. Lalu di sini siapkan rumus-rumus seperti ini. Nah, untuk mencari sigma X-nya, tinggal sama dengan sum, lalu kolom X diblok sampai bawah, kemudian enter. Next, kita cari sigma X pangkat 2. Sama dengan pencet hasil dari sigma X di pangkat 2. Enter. Lanjut, kita mencari sigma dari X pangkat 2. Tinggal sum kolom X pangkat 2 diblok sampai bawah, lalu enter. Lanjut mengerjakan yang bawah, yaitu N sigma X pangkat 2. N itu berarti jumlah dari kolomnya. Karena jumlahnya tadi ada 7, berarti sama dengan 7 dikali hasil N di atas sigma X pangkat 2. Lanjut, kita kerjakan yang selanjutnya itu yang sigma Y. Tinggal sama dengan sum kolom Y diblok sampai bawah. Lanjut, kita kerjakan yang sigma XY. Sama dengan sum, lalu kolom XY diblok dari atas sampai bawah, kemudian enter. Sudah, lalu cari yang terakhir, N sigma XY. Berarti N-nya tadi kan 7, lalu pencet yang atasnya itu sigma XY, kemudian enter. Segitu hasilnya guys. Lanjut kita bikin tabel Y topi sama dengan A
ditambah BX. Di bawahnya A sama dengan, lalu B sama dengan. Lalu di sini kita mulai melanjutkan dengan rumus yang ini.
Lalu udah deh selesai, tinggal kita rapi-rapihin, kasih warna untuk agar tidak keliru lihatnya. Nah, setelah kamu menyimak penjelasan materi video tadi, saatnya menguji pemahamanmu dengan mencoba latihan soal berikut ini. Kami tunggu jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.